Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-muallifu al-imam al-syekh al-imam al-Nawawi fi kitabih al-adhkar, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faslun, wa amma talqinul mayyiti ba'da ad-dafni faqad qala jama'atun katsiruna min ashabina bistihbabihi. Fasal mengenai talqin bagi si mati setelah dikebumikan. Sebahagian ramai daripada sahabat-sahabat kami di sini merujuk kepada ulama-ulama dalam pengikut Syafi'i, disebabkan Imam Nawawi adalah salah seorang alim yang setia dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sahabat-sahabat kami maksudnya orang-orang yang sebaya atau yang sama memiliki ilmu dan memberikan pendapat tentang sesetengah hukum. Mengatakan bahwasanya dianjurkan membuat talqin. Umimma nassa ala istihbabihi, di antara mereka yang berpendapat anjuran untuk melakukan talqin bagi si mati, Al-Qadhi Husain fi ta'liqihi, wa sahibuhu Abu Sa'id Al-Mutawalli fi kitabihi At-Tatimmah, wa Syekh Al-Imam Al-Zahid Abu Al-Fatah Nasr Ibn Ibrahim Ibn Nasr Al-Maqdisi, wal Imam Abu Al-Qasim Al-Rafi'i wa ghairuhum. Ada disebutkan 4 ulama yang sependapat dengan Al-Imam An-Nawawi mengenai talqin al-mayyit. Wa naqalahu Al-Qadhi Husain anil ashab. Wa amma lafzuhu faqala Syekh Nasr. Ada pun lain mengikut. Itu namanya talqin. Kalau saya mentalqinkan kepada pelajar untuk membaca la ilaha illallah, contohnya, maka saya sebut la ilaha illallah, maka yang lain akan mengikut la ilaha illallah. Amir Hazik. Jadi at-talqin mengajarkan, mendikte atau mengajak untuk membaca yang sama. Itu dari aspek bahasa. Adapun daripada tujuan talqin bagi si mati, hakikatnya dia mempunyai 2 tujuan utama. Yang pertama adalah talqin itu bagi si mati bersifat doa dan harapan kepada Allah supaya si mati itu boleh menyebut sebiji seperti yang dibacakan oleh orang yang mentalqinkan. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian kita memahami talqin bagi si mati itu adalah doa, supaya Allah boleh mengizinkan si mati mengucap seperti sama yang dikatakan oleh orang yang mentalqinkan. Ia tidak bersifat seperti difahami oleh sebahagian orang seakan-akan dia tak boleh jawab, kemudian kita ajarkan kepada orang itu untuk menjawab. Tidak seperti itu, karena talqin pada hakikatnya bukan hanya kepada orang yang tidak baik amal perbuatannya. Bahkan kalau meninggal dunia itu orang yang saleh, orang yang baik, maka tetap ditalqinkan juga. Walaupun kita berkeyakinan kalau dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, dan baik sangka kita kepada Allah, orang ini adalah ahli jannah. Tapi karena tujuan talqin itu bersifat doa kepada untuk si mati, yang kedua adalah bersifat tazkirah, peringatan bagi orang yang hidup. Jadi masa mulaqin, orang yang mentalqinkan itu, kalau datang kepada siapa nabi kamu, siapa saudara kamu, siapa imam kamu, apa kiblat kamu, dan seterusnya soalan-soalan itu,
ia peringatan bagi orang yang hidup, kamu nanti akan masuk ke dalam situ, akan disoal. Dan antara kamu boleh jawab atau tidak adalah bergantung dengan kamu punya amal. Sekarang berapa ramai orang yang meninggal dunia tidak ditalqinkan? Adakah bermakna kalau tak ditalqinkan, maknanya dia tak boleh jawab? Belum tentu. Adakah kalau ditalqinkan, confirm boleh jawab? Belum tentu. Dan dengan demikian, talqin itu tidak lain dan tidak bukan adalah harapan, doa kepada Allah untuk si mati boleh jawab, dan ia berupa peringatan dan tazkirah serta nasihat bagi orang yang hidup atau orang-orang yang ada di sekeliling kubur ketika mengiringi jenazah. Kita dalam hal yang semalam kita bahaskan bahwasanya Rasulullah ketika berada di setelah mengebumikan salah seorang sahabat beliau, duduk di sekeliling kubur dengan para sahabat, lalu menyampaikan tazkirah, menyampaikan nasihat. Talqin bahagian daripada nasihat kepada yang hidup dan doa bagi si mati. Katanya, adapun cara mentalqinkan, katanya fa idza faragha min dafnihi yaqifu inda ra'sihi wa yaqul, bila selesai daripada mengebumikan, maka hendaklah al-mulaqin yang akan mentalqinkan itu berada di bahagian kepala si mati, yakni di atas kuburnya. Wa yaqul ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, uzkur al-ahd alladhi kharajta alaihi min ad-dunya, ingatilah akan janji yang kamu keluar dengan janji itu daripada dunia. Apa janji itu? Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu janji iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iqrar bahawa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu bagi Allah. Janji yang diambil kepada seluruh mukallaf ketika dia dikeluarkan daripada sulbi Nabi Adam dan ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka mengatakan bala, syahidna. Mereka berjanji semua. Hanya kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita beriman juga kepada baginda Rasulullah. Kemudian, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu kedatangannya pasti, tiada keraguan. Itulah iman kita kepada Allah dan Rasulnya, yang Allah berfirman dalam Quran tentang hari kiamat. Rasul pun juga bersabda tentang hari kiamat akan terjadi. Maka kita beriman kepada berita daripada Allah dan juga Rasulnya. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan sesiapa yang berada di dalam kubur. Demikian tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'allahul malikul haq. Dan kamu berpikir hidup dunia mati kemudian tak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berkenaan dengan keyakinan akan hari kebangkitan. Kemudian qul raditu billahi rabban, katakanlah aku redha Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan, dan Nabi Muhammad sebagai nabi, wa bil ka'bati qiblatan, Ka'bah sebagai qiblah, wa bil Qur'ani imaman, dan Quran sebagai imam. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, masing-masing akan dihimpunkan oleh Allah bersama dengan imamnya. Di antara makna imam Al-Quran. Wa bil muslimin ikhwana, dan orang Islam saudara. Rabbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini lafaz Syekh Nasr al-Maqdisi fi kitabih At-Tahdhib. Sirah seperti ini, ayat seperti ini ditulis oleh Syekh An-Nasr al-Maqdisi dalam kitabnya yang bernama At-Tahdhib. Walafdul baqin yanhuhu, dan ada lafaz-lafaz yang berbeza daripada lafaz Syekh Nasr, namun pada maksudnya serupa. Wa fi lafzi ba'dihim naqsun anhu, sebab minhum man yaqul,
Ada di antara mereka mengatakan, ya Abdullah bin Amatillah, wahai fulan, dinisbahkan kepada ibunya. Wa minhum man yaqul ya Abdullah bin Hawa. Ada mereka mengatakan, wahai hamba Allah, putranya Siti Hawa, istri Nabi Adam. Wa minhum man yaqul ya fulan bismihi ibn Amatillah. Ada yang disebutkan dengan menyebutkan nama si mati itu. Ada kalanya disebutkan nama Abdullah, karena merujuk kepada semua adalah hambanya Allah. Ada kalanya disebut dengan namanya. Bila disebut namanya, ada kalanya disebahkan kepada ayahnya. Ada kalanya disebahkan kepada ibunya. Ada kalanya disebahkan kepada Siti Hawa. Au ya fulan ibn Hawa wa kulluhu bima'na. Naam. Wa su'ala Syekh al-Imam Abu Amr ibn Salah رحمه الله عن هذا التلقين فقال في فتاويه التلقين هو الذي نختاره ونعمل به. Al-Imam Abu Amr ibn Salah ketika ditanya tentang talqin, katanya inilah yang kami pilih untuk diamalkan. Wa dzakarahu jama'atu min ashabina al-Khurasaniyin. Sama juga yang setuju dengan perbuatan talqin ini adalah sahabat-sahabat kami daripada Khurasan, ulama-ulama daripada Khurasan. Qal wa qad rawayna fihi hadithan min hadits Abi Umamah laysa bil qa'im isnaduhu walakin u'tudida bi syawahid wa bi amal ahli Syam bihi qadiman. Dan diriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah, walaupun isnadnya atau sanadnya ada masalah, yaitu gharib atau dhaif. Walakin akan tetapi hadis itu walaupun dhaif dikuatkan dengan dalil-dalil lain yang diamalkan oleh ramai ulama-ulama di negeri Asy-Syam, yang tentunya ulama bila beramal, ia bukan beramal dengan dasar-dasar yang kosong atau dasar-dasar yang batil. Perbuatan ramainya ulama dalam amal menjadi sebahagian hujjah yang menguatkan disebabkan yang berbuat ulama. Naam. Wa amma talqinu at-tifl ar-radhi' fama lahu mustanadun yu'tamadu wa la narahu wallahu a'lam. Tapi kalau yang meninggal itu anak kecil yang tak berdosa, maka kami tidak melihat adanya mana-mana sandaran yang sandaran yang memberitahukan tentang amalan talqin bagi anak kecil. Qultu, pendapat saya, kata beliau Imam Nawawi, as-sawabu annahu la yulaqqanu shaghir mutlaqan. Saya berpendapat bayi yang meninggal dunia tak perlu untuk ditalqinkan. Sawa'an kana radhi'an, baik itu bayi yang masih menyusu, au akbar minhu ma lam yablugh wa yasiru mukallafan wallahu alam. Baik itu bayi masih kecil, masih menyusu, atau yang lebih besar daripada itu selagi ia belum sampai usia baligh. Dalam hal ini talqin menurut ramai ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi sendiri, yang menyebutkan nama-nama ulama yang sepakat atau yang sama pendapat dengan beliau, seperti Al-Qadhi Husain, Abu Sa'id Al-Mutawalli, Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, Al-Imam Al-Rafi'i, dan ulama-ulama daripada Khurasan, dan termasuk Al-Imam Abu Amr ibn Salah. Ini ulama-ulama yang berpendapat anjuran untuk mentalqin al-mayyit. Jadi dalam hal ini kita memahami jelas dalam pendapat dan pandangan kita dalam mazhab Imam Syafi'i tentang talqinul mayyit, yang mereka memperbolehkan. Kepada mereka yang enggan atau tak bersetuju atau melihat tiada keperluan untuk talqin karena masing-masing akan dipertanggungjawabkan mengikut amal perbuatannya, kami setuju pada bahagian masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Wa laysa lil insani illa ma sa'a.
Jika itu difahami secara mutlak, tak perlu buat apa-apa kepada si mati, tak perlulah kita untuk berdoa juga untuk si mati, karena dia akan tanggung juga amal perbuatannya sendiri. Apa guna daripada doa kalau hanya dibatasi manfaat orang mati hanya pada amalnya saja. Amal orang yang lain tak boleh. Dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan orang-orang meninggal sebelum kami dalam keadaan iman. So, doa. Talqin bahagian daripada doa. Menghantarkan Fatihah bahagian daripada doa. Fatihah macam mana boleh jadi doa? Kan kita minta ya Allah sampaikan pahala ini kepada si mati, itu kan doa. Tahlil pun juga sama, talqin pun juga sama. Doa kepada Allah untuk si mati. Faham dong? Talqin dengan bahasa apapun juga tidak mengapa, karena tujuannya doa kepada Allah untuk si mati dan peringatan kepada orang yang hidup. Kalau kita di sini selalunya dibaca dengan bahasa Melayu. Atau dibaca dua-dua silahkan juga dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Supaya bahasa Melayunya boleh dipahami oleh orang yang hadir untuk menjadi kesedaran kepada mereka tentang ajal dan kematian. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam al-syekh Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Jamal Kinani fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Qala radhiyallahu anhu, qala Ali radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha idza nusiba ilayhi, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, cukuplah ilmu itu sangat mulia bila didakwa oleh orang yang tidak berilmu, dan gembira bila dinisbahkan kepadanya ilmu walaupun dia tidak berilmu. Dan cukuplah bodoh itu atau kejahilan itu merupakan satu perbuatan yang hina dalam keadaan orang yang bodoh pun tak mau dikatakan bodoh. Paham dong? Kalau ada orang jahil, kemudian dia berbicara sesuatu, kemudian orang puji, awak ini pandailah. Nah, dia pun akan gembira walaupun dia jahil. Kalau orang pakai pakaian ulama, walaupun dia jahil, orang lain pun akan melihat dengan pakaian, ini orang alim ini, padahal dia mungkin pencuri. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu bila seseorang itu berbicara tentang ilmu walaupun dia bukan berilmu. Contoh, orang berceramah tentang tafsir walaupun dia tak belajar apapun juga, tapi dia hafal record daripada CD. Wala sebulan ceramah, dia hafal A to Z, esok dia naik mimbar, ceramah, cakap panjang lebar. Orang akan, pandailah dia, padahal dia hanya recording saja. Tapi orang akan puji dia. Apa sebab? Bukan karena dia, karena ilmu itu yang disampaikan. Walaupun yang berbicara adalah orang yang bodoh. Ia menunjukkan betapa mulianya ilmu. Yang kedua, betapa hinanya kebodohan. Hatta orang bodoh pun tak mau dikatakan bodoh. Dia akan marah kalau dikatakan bodoh, walaupun dia bodoh. Perbedaan antara ilmu dan kejahilan. Wa qala ba'dhu salaf khairul mawahib al-aqlu wa syaraful masaib al-jahlu. Sebahagian daripada salaf berkata, sebaik-baik mawahib, pemberian dari Allah, adalah akal, yaitu ilmu. Dan seburuk-buruk musibah, yakni kalau musibah ini ada yang buruk, yang paling buruk pada musibah adalah bodoh, kejahilan. Musibah itu bukan hanya sakit,
Bukan hanya miskin, bukan hanya masalah, tapi jahil akbarul musibah. Kebodohan itu musibah yang paling besar. Yang lebih besar daripada musibah bodoh, kalau orang bodoh tak mau belajar. Yang lebih dahsyat daripada itu, kalau orang bodoh mendakwa pandai. Ada musibah murakkab namanya. Fahim tuh? Ada bahaya berkejahilan. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani. Itu kan, ingat itu siapa namanya? Kisah Tuma al-Hakim. Ada seorang namanya Tuma. Dipanggil Tuma al-Hakim. Yang bijaksana, yang pandai. Padahal dia paling bodoh. Apa sebabnya? Dia punya bapak ini dokter. Bapaknya meninggal dunia, meninggalkan buku-buku yang banyak tentang kedokteran. Jadi, dia karena dilihat berasal daripada keluarga seorang dokter, maka orang menyangka ini anak macam bapak. Padahal dia tak reti apapun juga. Maka untuk menjaga macam tadi itulah, orang bodoh kalau dipanggil orang dia pandai, maka dia pun seronok juga. Dia tak mau malu, sementara orang menyangka dia seorang yang pandai dalam ilmu kedokteran, maka dia pun baca semua buku-buku bapaknya. Semua buku kedokteran dibaca. Maka dia berbicara atas dasar ilmu yang dibaca tanpa dia itu tahu istilah-istilah, terminologi yang ada. Yang penting dia bantai saja, hafal, tapi dia tak tahu apa yang dibaca. Kamathilil himari yahmilu asfara. Umpama keledai yang bawa kitab, manalah keledai tahu apa isi kitab. Tapi karena dilihat di keluarga orang berilmu, orang pun sanjung kepada dia. Orang pun datang pergi berubat kepada dia. Cuma daripada dia malu untuk memberitahukan dirinya tak pandai, dia main bantai saja, bagi ubat apa saja ubat yang bagi. Salah seorang daripada mereka bagi ubat mati. Gara-garanya dia baca Al-Hayatus Sauda Dawa'un Likulli Da'. Patutnya Habbatus Sauda, jintan hitam, ubat kepada segala penyakit. Dia baca Hayyah, ular hitam. Dicarilah ular hitam, dibagi kepada orang sakit, jadi KO dia orang sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai menjadi istilah katanya, qala himaru Tuma. Tuma satu hari naik keledai. Lau ansafan nasu lakuntu arkabu. Keledainya Tuma berbicara. Keledai mana belum berbicara? Ini kiasan, simbolik. Keledainya Tuma berbicara. Kalau orang itu betul-betul adil, maka sepatutnya saya yang naik Tuma, bukan Tuma naik saya. Apa sebabnya? Sebab saya, kata keledai ini, jahil, tapi saya punya jahil satu. Wa amma Tuma fa jahilun murakkabu. Tuma, dia punya bodoh 2 kali ganda, jahil murakkab. Jadi perbezaan keledai dengan Tuma, Tuma yang manusia, jahilnya murakkab, keledainya jahilnya bukan murakkab. Jadi lebih teruk jahilnya Tuma berbandingkan keledai. Itu menjadi istilah. Himarnya Tuma bercakap dengan Tuma. Qala himaru Tuma law ansafan nasu lakuntu arkabu. Li'annani jahilun wahidun wa Tuma jahilun murakkabu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya orang jahil. Qala Abu Muslim al-Khawlani. Al-ulama'u fil ardi mithlu an-nujum في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا.
Abu Muslim al-Khawlani berkata, ulama di atas muka bumi ini umpama bintang-bintang. Bagi mereka yang sedang melangsungkan perjalanan, dia akan tengok signboardnya itu bintang. Dan bintang dia boleh sampai destinasi. Tapi kalau bintang tidak dinampak, maka mereka akan jadi kebingungan tak tentu arah. Macam itu juga manusia dengan ulama. Orang awam dengan ulama. Dengan ulama, dia akan terpandu, terbimbing, dapat hidayah. Kalau ulama tidak ada, dia akan sesat. Maka yang ada adalah unasun dallu fa'adallu. Aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Yang ada golongan orang-orang yang dia tak punya ilmu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Wa qala Abul Aswad ad-Du'ali, salah seorang murid Sayyidina Ali, laisa syai'un a'azza min al-ilmi wal muluku hukkamun 'ala an-nasi wal ulama'u hukkamun 'ala al-muluki. Katanya tiada ada sesuatu yang lebih mulia berbandingkan dengan ilmu. Para penguasa raja-raja adalah pemimpin untuk manusia, sementara ulama itu adalah pemimpin bagi para raja, bagi para penguasa. Walaupun zaman sekarang agak terbalik. Ulama ikut madhab penguasa. Kemana penguasa nak pergi? Dalam pendapatnya, ulama cari dalil. Boleh tak? Wa qala Wahbun, yatasha'abu min al-ilmi asy-syarafu wa in kana sahibuhu daniyan, wal 'izzu wa in kana mahinan, wal ghurbu wa in kana qasiyan, wal ghina wa in kana faqiran, wal mahabatu wa in kana wadhi'an. Wahbun berkata, manfaat ilmu ini bercabang. Yang pertama, mulia. Walaupun orang yang berilmu itu hina, tapi akan dilihat mulia karena ilmunya. Dan akan dilihat ada kehormatan, walaupun hakikatnya dia adalah orang yang tidak terpandang. Dilihat dia sebagai seorang yang dekat, walaupun hakikatnya dia jauh. Coba kalau kita duduk satu majelis kan, nampak orang datang pakai serban, nampak bersih. Ini orang lebar mana nih? Bagi masuk depan. Mana dia tahu dia itu siapa tuh? Muslim kah, bukan Muslim kan? Pakaiannya kan boleh siapa saja boleh pakai. Dengan pakaian saja orang sudah boleh terpedaya. Yani bila terpedaya di sini ingin memberitahukan, ya betul kita tak boleh terpedaya, tapi ingin memberitahukan bahwa pakaian ulama itu akan memberikan image dan persepsi kepada orang penghormatan. Sebab ilmu itu. Nah, wal ghina wa in kana faqiran, dan akan dilihat kaya walaupun dia miskin, atau haibah walaupun dia tidak mempunyai haibah. Wa an Mu'ad, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahthu anhu jihad wa badlahu qurbah wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Mu'ad berkata, belajarlah ilmu, karena sesungguhnya belajarnya itu satu kebaikan, mencarinya satu ibadah, bermuzakarah, bermutalaah, mengulang kaji sama pahalanya dengan tasbih, muzakarah ilmu, ulang kaji ilmu. Wal bahthu anhu, bersungguh-sungguh dalam bahas ilmu adalah satu jihad, mengajarkannya kepada orang lain, atau badlahu, yakni memberikan apa yang dimiliki pada harta masa untuk mendapatkan ilmu. Pengorbanan ini dikira sebagai satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mengajarkan kepada orang lain yang tidak mengetahui dinilai sebagai amal ibadah sedekah. Oh, coba terkait dengan ilmu, mencarinya, belajarnya satu. Belajar, maknanya ada guru dan ada
murid. Talab, mencari. Mungkin belum jumpa lagi gurunya, tapi dia keluar untuk mencari. Dikira sebagai satu ibadah. Mengulang kaji. Pelajar-pelajar kan ada ulang kaji kan, tentang ulang kaji. Sama dengan dia duduk bertasbih kepada Allah. Selama mana dia berulang kaji, selama itu diberi pahala. Seakan-akan dia bertasbih yang merupakan ibadah terbaik bagi para malaikat. Wal bahthu anhu jihad. Discussion. Membahas tentang ilmu. Melalui seminar, melalui majelis ilmu, melalui nadwah, forum, macam-macam cara. Jihad. Wabadlahu. Mengorbankan apa yang kita miliki untuk mencari ilmu. Itu adalah satu qurbah. Yang perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Mengorbankan masa, harta, beli buku, beli pen, macam-macam, transport. Wa ta'limahu, dan mengajarkan kepada orang lain yang tidak mengetahui adalah sama dengan sedekah. Qala al-Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a kathiran fi malakutis sama'. Fudail bin Iyad mengatakan orang yang alim dan mengajarkan kepada orang lain nanti akan dipanggil di hadapan seluruh malakut, di hadapan para malaikat di langit. Qala Sufyan bin Uyainah, arfa'un nas indallahi manzilatan man kana bainallahi wa bain ibadihi wa humul al-anbiya wal ulama. Katanya orang yang paling tinggi darjahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadi perantara antara umat manusia kepada Allah, yaitu para anbiya dan ulama. Dan ulama dan para anbiya perantara, orang tengah antara orang awam dengan Allah. Maksudnya adalah anbiya itu mengajarkan kepada manusia untuk kenal kepada Allah, ulama mengajarkan kepada umat manusia untuk kenal kepada Allah. Maka kenalnya mereka kepada Allah melalui para anbiya dan para ulama, maka penengahnya, orang tengahnya adalah para anbiya dan juga para ulama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ulama. Ya Rabbal Alamin. Jadikan oleh Allah ulama yang betul-betul ulama, yang berilmu, yang ikhlas mencarinya, mengamalkan, istiqamah, dan juga bertanggung jawab amanah pada ilmu. Amin. Allahumma amin. بسير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.